Ya. Perayaan Maulid Nabi. Kita tidak mengingkari Maulid, Pak. Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah. Justru kita gembira dengan adanya Maulid. Setiap mukmin wajib gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cuma yang jadi masalah adalah perayaannya ini, Pak. Apakah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW itu setiap hari dengan mengamalkan sunnah Rasul? Ataukah dengan bikin acara-acara di ritual-ritual tertentu di situ? Ya. Sekarang kita lihat pertama. Apa alasan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi? Jawabnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Baik. Para sahabat cinta enggak? Para tabiin cinta tidak? Para tabiin cinta tidak? Imam yang 4 cinta banget tidak? Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena perayaan Maulid Nabi baru muncul pada tahun 362. Dan yang melakukannya Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Maqrizi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khutut Al-Aridah. Orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukannya Salahuddin Al-Ayyubi salah besar. Iya. Karena bukti-bukti dari para ulama telah jelas menunjukkan bahwa itu baru muncul pada zaman Banu Fatimiyah, Syiah yang ekstrim. Oke, taib. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabi'ut tidak lebih tahu tentang kebaikan masalah itu? Tidak. Apakah para tabi'in, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak faham masalah itu? Pak, ini permasalahan nih, Pak. Kenapa mereka tidak lakukan? Padahal, pertama, mereka mampu melakukannya. Pendorongnya ada, yaitu cinta. Tapi kenapa mereka tidak lakukan, Pak? Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan, siapa yang mengagungkan maulidku, maka ia dapat syafaatku. Itu hadisnya palsu, Pak. Riwayat-riwayat semua itu palsu. Maka dari itulah, Pak, kalau saya memandang bahwa perayaan seperti ini, ya, termasuk bab khilafiyah, bukan ijtihadiyah. Saya memandangnya begitu. Khilafiyah, betul khilafiyahnya. Tapi ijtihadiyahnya, saya tidak memandang itu termasuk ijtihad yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sama sekali ternyata sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 pun tidak merayakannya sama sekali. Padahal mereka lebih semangat kepada kebaikan. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW. Taib, gimana kalau kita rayakan setiap hari? Dengan cara mengkaji sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tidak bisa disebut merayakan juga? Kalau makna merayakan itu artinya bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Mana yang lebih besar, Pak? Merayakan dengan cara kita gembira mengkaji sunnah-sunnah Rasul dan menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita gembira melaksanakan perintah Rasul, gembira meninggalkan larangan Rasul, atau cuma setahun sekali, setelah itu hilang lagi. Yang nggak sholat tetap nggak sholat, yang mabok tetap mabok. Ya, akhi, ya. Jangan Anda kira kita yang tidak mau ikut-ikutan merayakan tidak cinta Rasul. Cinta itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi cinta itu akan terlihat dalam praktek dan amalan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku. Tuh lihat, cinta itu dengan cara apa? Ngikuti. Ya. Dan kemarin, Pak, sudah kita bahas secara tuntas masalah bid'ah. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah? Itu ada perinciannya. Ternyata tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu disebut apa? Bid'ah. Ada perincian-perincian.
Maka dari itu kalau ternyata di zaman salafus soleh belum ada yang berpendapat, berarti mau tidak mau kita butuh pada pendapat ulama setelahnya. Karena ternyata di zaman dahulu belum terjadi. Ya. Contoh misalnya, di zaman sekarang beras ada. Di zaman Rasul ada beras nggak? Zaman sahabat ada beras nggak? Adanya zaman sekarang. Nah sekarang kalau kita mau merujuk pendapat ulama dulu tentang beras, mana ada gitu kan? Karena beras adanya zaman sekarang. Wah berarti mau tidak mau melihat pendapat ulama. Oh ini dikiaskan dengan gandum ada di zaman Rasul SAW. Paham gak tidak Pak? Iya. Maka kalau dikatakan misalnya Maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Zaman sekarang? Ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Karena mereka mampu melakukannya. Kalau beras, karena mereka tidak mampu melakukannya, tidak ada di zaman mereka. Paham tidak Pak? Bedakan dua masalah ini loh Pak. Menyamakan dua masalah ini sesuatu ya, menyamakan dua permasalahan yang tidak sama. Iya. Kenapa? Karena kalau tadi memang di zaman mereka mampu mereka melakukan. Pendorongnya ada tidak? Ada. Sementara beras nggak ada di zaman mereka. Gimana kita akan katakan berarti beras bid'ah dong? Oh nggak bisa. Maaf ya, saya sedang membantah pendapat seorang ustadz masalahnya. Iya. Boleh-boleh aja dong membantah, ya, selama dengan hujah. Nggak masalah kan?